Bisa kah? Ulang. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah hari Minggu buat kita semua. Meskipun saat ini kita ibadah secara online dari rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak menghalangi kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah yang akan diucapkan secara berbalasan. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita melakukan Mazmur nomor 150, bait 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk kembali. Sidang jemaat dikasihi dalam Tuhan, marilah kita dengan penuh kerendahan hati
Kita mohon pengampunan dari Allah atas dosa dan kesalahan yang telah kita pikirkan, perkatakan, bahwa kita lakukan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, di hadapan hadirat-Mu, jemaat-Mu datang bersujud. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepada aku kirang karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Amin. Amin. Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan dengan sekarang berita anugerah, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kesetiaannya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Amin. Jemaat sambut dari Mazmur 25, bait pertama dan bait yang ketiga. Sirat jemaat dikasih Tuhan, untuk amanat hidup baru, maka dengan penuh kasih jemaat disilakan bangkit berdiri. Amanat hidup baru 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 secara berbalasan. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Seperti firman berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpang kesalahan orang lain.
Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan itu tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Mari kita sambut dari pujian nyanyian rohani nomor 84 bait yang keempat. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai-Mu juga. Dan marilah kita berdoa. Ya Tuhan, beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku dan tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini, bacaan seragam Gipsutra dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kalau Bapak Ibu sudah temukan, kita akan baca secara berbalasan atau secara responsorial. Saya akan membaca setiap ayat-ayat yang ganjil, dan sidang jemaat membaca setiap ayat-ayat yang genap. Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21, gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok.
Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia menjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu membenarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Itulah sedemikian jauh dari bacaan firman Tuhan dalam persekutuan kita di pagi hari ini. Dan Yesus bersabda, berbahagia bagi setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan, memahami, lalu melakukan di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Haleluya. Sidang jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan. Tema renungan kita pagi hari ini, Yesus Gembala yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara mengenai gembala tentu tidak menjadi asing bagi kita yang ada di Indonesia dan juga yang ada di daerah Timur Tengah atau daerah Palestina misalnya. Mengapa dalam perumpamaan ini Yesus berbicara mengenai gembala? Karena pada zaman itu banyak gembala-gembala yang palsu, yang hanya hendak mencari keuntungan. Itu berarti ada gembala yang palsu dan ada gembala yang asli. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Dalam kehidupan sehari-hari kadang kita diperhadapkan dengan barang atau sesuatu yang benar-benar mirip dengan aslinya, tetapi sebenarnya adalah palsu. Dengan kata lain, aspal artinya asli tetapi palsu. Untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu, maka dibutuhkan kejelian dan ketelitian. Jika tidak, maka bisa saja kita terkecoh dan tertipu dengan barang yang palsu. Dan orang berhikmat berkata bahwa sebagus-bagusnya barang, tetapi kalau dia adalah palsu, maka barang tersebut tetaplah ia palsu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perikop bacaan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang gembala dan kawanan domba dengan sasaran Sudah jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa dirinya adalah gembala yang sejati, bukan saja bagi bangsa Israel, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain dan termasuk kita yang hadir dalam ibadah yang kudus di pagi hari ini. Ayat yang ke-16. Sementara itu para pemimpin agama Yahudi cenderung disebut pencuri, sebab mereka hanya ingin menikmati keuntungan dengan jabatan yang disandang, namun tidak memberi perlindungan, pengajaran atau teladan yang benar kepada umat Tuhan. Kita bersyukur memiliki gembala yang agung, yakni Yesus Kristus. Dia senantiasa memberi perhatian dan mengenal kita para domba-dombanya. Pengenalan yang dalam ini membuahkan rasa nyaman dan aman bagi domba-dombanya. Karena itu sebagai domba Tuhan Yesus, maka kita harus senantiasa mendengarkan suaranya agar kita tidak tersesat. Sebab dalam hidup ini muncul banyak penyesat-penyesat yang mengaku sebagai gembala dan Mesias. Karena itu kita perlu waspada, cermat dan teliti supaya kita tidak tertipu dan disesatkan oleh mereka. Penyesatan kerap kali dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai Mesias. Mereka hadir dan memberikan berita sukacita, tetapi ujung-ujungnya akan menyembelih demi kepentingan mereka sendiri. Saudara jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, melebihi gembala terbaik manapun
yang ada di dunia ini. Seorang gembala baik duniawi memang selalu mengawasi dan memperhatikan kemana domba-dombanya pergi. Namun sangat kecil kemungkinan bila ada seekor serigala atau semacamnya datang, gembala itu mau berkorban dan menggantikan domba-dombanya itu untuk dibunuh dan diterkam oleh binatang buas. Mengapa demikian? Karena gembala duniawi tidak mencintai domba-dombanya dengan sepenuh hati. Mereka lebih memilih menyelamatkan diri mereka sendiri dan membiarkan domba-dombanya mati. Namun Yesus tidaklah demikian. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus sangat menyayangi, mengasihi domba-dombanya, yaitu kita sekalian yang telah percaya akan Dia. Ia selalu menuntun kita, memberikan penerangan bagi jalan kita, memberi kesejukan bagi kita, kesegaran, dan bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya. Ayat yang ke-11. Tuhan telah menepati janjinya itu. Bahkan Dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib demi menebus umat manusia, karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Karena Dia sangat mengenal domba-dombanya. Ayat yang ke-14. Dan domba-dombanya mengenal Dia. Jadi kasihnya dan pengorbanannya, penyertaan yang selalu Ia berikan harus diimbangi juga dengan pengenalan akan Dia sebagai gembala yang agung dari setiap orang-orang yang percaya akan Dia, yang bisa didapatkan melalui kebenaran firman-Nya. Sebagaimana sabda Tuhan berkata bahwa Dia memberikan jaminan pemeliharaan. Dia akan memberikan kelimpahan kepada setiap orang yang mau menjadi domba-domba yang ingin Ia gembalakan, Ia tuntun dan dampingi siang dan malam. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, pengorbanan Kristus di atas kayu salib menjadi bukti nyata bahwa Ia sangat mengasihi kita, sehingga diberikannya hidupnya bagi kita demi perlindungan dan keselamatan kita. Hal ini semakin menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah gembala yang agung, gembala yang baik, gembala yang sejati. Ia digembala yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itu, sebagai domba-dombanya, tidak ada perkara yang harus kita takutkan, yang kita khawatirkan di dalam hidup ini, karena segala yang kita perlukan telah dipersiapkan dan disediakan oleh gembala kita yang agung. Ia pun mengajar kita untuk berdoa. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bandingkan Matius 6 ayat yang ke-11. Di masa ini dunia diliputi dengan krisis di segala bidang. Kesulitan demi kesulitan dialami oleh banyak orang. Tantangan dan ujian menghalangi perjalanan kita. Namun kita harus yakin bahwa Tuhan ada di pihak kita, karena kita adalah miliknya. Kita adalah kawanan domba gembalaannya, di mana Tuhan berkata, "Aku mengenal domba-dombaku," pada ayat yang ke-14. Dia tahu benar masalah dan pergumulan kita. Keberadaan kita di bawah pendampingan dan pengawasannya selalu. Jadi Ia tahu kemana Ia memimpin dan membimbing kita. Ia tahu padang rumput yang hijau. Ia tahu tempat di mana kita dapat beristirahat dan kapan kita merasa letih dan haus.
seperti yang tertulis dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Jadi Tuhan adalah sebagai gembala kita. Tuhan sebagai pemilik hidup kita yang selalu mencukupi semua kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat bernaung. Saudara-saudara, sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawangku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Janganlah takut akan lawan-lawan yang ada, karena Tuhan telah mempersiapkan dan menyediakan setiap kebutuhan yang kita hadapi dengan lawan-lawan kita. Bahkan tidak hanya menyediakan apa yang kita perlukan, Ia juga akan mengurapi kepala kita dengan minyak suci dari surga, yaitu kuasa Roh Kudus yang penuh kuasa untuk menyertai, untuk melindungi dan menopang kita dalam kehidupan keseharian masing-masing kita. Tidak ada yang lebih indah daripada urapan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Pialaku penuh melimpah. Ini berbicara tentang sukacita yang tidak terkatakan. Sukacita Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita setiap saat. Sukacita sejati yang tak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun, di mana saat ini kita di Indonesia dan termasuk daerah Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari, masih berada pada PPKM, namun kita tetap memiliki keyakinan bahwa COVID-19 ini akan berlalu pada saatnya. Jangan karena semua ini lalu iman kita mundur, lalu tekad kita, komitmen kita dalam Kristus Yesus menjadi lemah, menjadi lesu, bahkan kita tidak berdaya apa-apa. Yakinlah dan percayalah bahwa Yesus Kristus yang adalah gembala yang baik akan terus menopang, akan terus membimbing dan terus menyertai kita di dalam segala keadaan. Sungguh berkat luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita sebagai domba-dombanya. Karena itu kita patut bersyukur atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kita. Perlu kita setiap hari mengambil waktu untuk bersaat teduh di dalam kita, membaca dan merenungkan firman-Nya, supaya kita selalu mendengarkan suaranya dan kita selalu taat akan segala perintah dan kehendak-Nya. Artinya apa? Artinya kita jadikan Yesus sebagai dasar kehidupan kita. Kita jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kita jadikan Yesus sebagai tujuan hidup kita. Sebab tanpa Yesus kita tidak mungkin akan mewarisi hidup yang kekal. Sebagaimana sabda Tuhan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun ia datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata-kata Yesus ini memberi penegasan bahwa hanya di dalam Kristus Yesus kita dapat menerima hidup yang abadi, hidup yang kekal, yang sudah disiapkan bagi setiap yang percaya, yang tekun melakukan kehendak-Nya dan terus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan hingga akhir zaman. Roh Kudus menolong kita untuk senantiasa hidup dalam pengharapan kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, jemaat dengan penuh kasih silakan berdiri
dan kita memuliakan nama Tuhan. Dan nyanyian rohani 79 bait 1 dan kedua. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan segala abad mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Allah? Ya, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus? Ya, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh percaya kepada Roh Kudus? Ya, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita akan menaikkan syukur dan syafaat kita. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian, dan marilah kita berdoa. Ialah pencipta langit bumi laut dengan segala isinya. Di hadapan hadirat yang kudus di pagi hari ini, kami datang persembahkan syukur dan puji-pujian kami, bahwa kasih dan anugerah Tuhan yang terus menyertai hidup dan kehidupan kami di satu pekan yang lalu. Berterima kasih Bapa, di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami hari ini, kami kembali diberi kesempatan untuk boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah secara live streaming. Di dalamnya kami boleh mengagungkan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Bagi dalamnya kami diberi kesempatan untuk boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan hari ini untuk kembali meneguhkan iman kami, untuk kembali memberi penguatan bagi kami bahwa Yesus adalah gembala yang agung, Dia adalah gembala yang baik, yang terus menjaga, melindungi, bahkan memberkati hidup dan kehidupan kami. Ialah Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai domba-domba yang selalu setia mendengarkan suaranya dan selalu setia dan taat pada perintah-perintahnya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak yang Tuhan telah kuduskan dan selamatkan melalui kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Ialah Tuhan kami, melalui syukur dan syafaat hari ini, kami hendak mengucap syukur bahwa kasih dan anugerah Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk boleh bersyukur atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami, di mana hari ini kami boleh menyatakan syukur
dan sukacita bersama dengan beberapa anak-anak Tuhan yang belum merayakan hari ulang tahun dari tanggal 20 sampai tanggal 24 Juli. Masing-masing Ibu Kanseris Patala, Ana Garcia Betaria Yolanda Samosir, Bapak Adianto G. Patanduk, dan Ibu Elizabeth Bubun. Mereka mengucap syukur berterima kasih bahwa dengan kasih dan kebaikan Tuhan mereka boleh diberi kesempatan untuk boleh merayakan hari ulang tahun yang Tuhan telah karuniakan. Dengan penuh kasih kami pertaruhkan mereka semua ini. Mari tuntun dampingi mereka di dalam menapaki kehidupan sehari-hari dengan satu harapan bahwa berkat-berkat Tuhan nyata dialami di dalam kehidupan mereka sekalian, dan dengannya mereka pun akan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Ya Allah Tuhan kami, demikian juga beberapa anak-anak Tuhan yang menyatakan syukur dan persembahan atas segala kebaikan dan pemberian Tuhan, di mana keluarga Bapak Diaken Daniel Patala memberikan persembahan untuk mendukung pembangunan. Demikian juga keluarga Bapak Yonatan Freddy Minggus untuk memberikan persembahan syukur dalam rangka mendukung dari setiap pembangunan di tengah-tengah jemaat ini. Mari berkati dan uruskan persembahan dari umat Tuhan ini supaya dapat sungguh-sungguh menjadi alat untuk mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan terlebih khusus di tengah-tengah pembangunan di jemaat kami di tempat ini. Mari tuntun dampingi mereka dalam usaha pekerjaan sehari-hari, dan mereka terus hidup dalam cinta kasih Tuhan dan berkat-Mu senantiasa mereka alami dalam kehidupan keseharian. Demikian juga melalui doa syukur dan syafaat hari ini, hendak mendukung dalam doa beberapa sidang jemaat Tuhan yang tengah di dalam kelemahan tubuh karena sakit. Masing-masing anak Desta Duma, Ibu Agustina Bungalangan, Ibu Esti Tandiopang, Bapak Diaken Jumanto, Ibu Rizki Jumanto, Ibu Antonia Ampare. Mari Tuhan dampingi mereka semua ini di dalam menantikan pemulihan dari Tuhan, memberkati semua bentuk-bentuk pelayanan perawatan melalui obat-obatan, makanan dan minum mereka konsumsi. Berkati dan kuduskan ya Allah, dan sungguh-sungguh memberi kekuatan dan pemulihan kesehatan. Demikian juga beberapa anak-anak Tuhan yang masih terus dalam pemulihan kesehatan, masing-masing Bapak Samuel Satu, Saudari Nimba, Bapak Alex Merki Bermuli, Ibu Antomia Abia, Saudari Heni Arang, Saudari Dewi Reski Rerung, Ibu Martina Luther, Anak Adelia Sitompul, Ibu Norpa Sumule, Ibu Penata Kori Barens, Ibu Ola Bawondes, Bapak Penatua Martir Rakyat, Bapak Penatua Lukas Ano dengan keluarga, juga Nona Dr. Rizky Wofilia, dan juga Repli Etrus Ante. Mari tuntun dampingi mereka semua ini dalam menantikan pemulihan dari Tuhan. Berkati semua bentuk-bentuk pelayanan perawatan, dan melalui semua itu kami percaya Tuhan ubah menjadi berkat dan sungguh-sungguh memberi kekuatan dan pemulihan kesehatan, dan pada saat yang tepat mereka semua boleh sehat dan sembuh untuk kembali memuliakan Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, demikian juga kami hendak mendukung dalam doa bagi keluarga-keluarga yang berduka, masing-masing keluarga almarhum Pendeta Emeritus dan Lakebo yang rencana pemakaman hari ini. Mari tuntun dampingi istri, anak-anak dan seluruh keluarga yang ditinggalkan, dan mereka terus hidup dalam pengharapan dan terus melihat bahwa kematian dalam Tuhan adalah awal dari hidup yang abadi
yang terus disiapkan bagi setiap yang percaya akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ialah Tuhan kami, melalui syukur dan syafaat hari ini, dan hendak mendukung dalam doa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini merayakan hari ulang tahun pernikahan atau hari jadi. Mari berkati sukacita dan kegembiraan mereka, walaupun kami tidak sebutkan namanya satu persatu, namun Tuhan lihat, Tuhan tahu sukacita yang dialami hari ini. Bagi ketika ada umat Tuhan yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu, yang saat ini di dalam kelemahan tubuh karena sakit, mari jangkau dia, lawat dia, memberkati semua bentuk-bentuk pelarian perawatan melalui obat-obatan, makanan dan minuman mereka konsumsi, berkati dan kuduskan, dan itu sungguh-sungguh memberi kekuatan dan kesehatan dan pemulihan seutuhnya menurut rencana, rahmat dan kebesaran Tuhan. Ialah Tuhan kami, demikian juga hendak mendukung dalam doa bagi seluruh keluarga-keluarga yang terhimpun di Jemaat Efrata Andonohu, bagi setiap suami, setiap kepala rumah tangga. Mari berkati dalam usaran pekerjaan, dan itu sungguh-sungguh mendatangkan berkat di tengah-tengah kehidupan keluarga. Bagi setiap ibu-ibu dalam tanggung jawab mendampingi suami, anak kekasih, berkati sehingga seluruh keluarga-keluarga yang terhimpun di Jemaat Efrata akan dituntun, didampingi dan diberkati Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan. Demikian juga bagi semua anak-anak kami yang tengah berjuang dalam bidang pendidikan, berkati dan kuduskan dengan satu harapan ke depan mereka boleh sukses dan menjadi sukacita dan kegembiraan bagi setiap orang tua. Demikian juga bagi setiap anggota pemuda dan pemudi kami yang tengah berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Mari berkati upaya-upaya yang dilakukan saat ini, memberi kemungkinan ke depan mendapatkan suatu pekerjaan, sehingga anak-anak muda kami dapat memperoleh suatu pekerjaan menjadi masa depan dari setiap anak-anak muda kami. Ialah Tuhan kami, demikian juga hendak mendukung dalam doa bagi sidang jemaat Tuhan. Jika dalam duka cita, mari beri pengharapan dan penghiburan. Bahkan di tengah-tengah COVID-19 ini, mari Tuhan berkati upaya pemerintah, bangsa dan negara kami dalam rangka untuk percepatan dari pengadaan vaksin dan juga percepatan dalam pendistribusian vaksin itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Kiranya melalui semua itu merupakan bagian upaya pemerintah dalam rangka mengentaskan wabah virus corona ini. Namun kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan negara dan bangsa kami. Oleh sebab itu, mari dampingi negara dan bangsa kami dari wabah virus corona ini, bahkan segala tingkah laku orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk selalu merongrong dari negara kesatuan Republik Indonesia, supaya negara dan bangsa kami terus kokoh dalam melanjutkan pembangunan. Dan jika Tuhan berkenan, kami diberi kesempatan untuk dapat menikmati hasil pembangunan di dalam negara dan bangsa kami. Ialah Tuhan kami, gereja-gereja Tuhan di atas muka bumi ini, dalam pelaksanaan tripanggilan gereja, mari berkati dan terus mengumandangkan kabar baik, kabar sukacita bagi dunia ini. Secara khusus GEP Sultra yang hadir di bumi Sulawesi Tenggara ini, baik pada lingkup sinode, klasis dan seluruh jemaat-jemaat, mari berkati kami dan kami terus menjadi contoh dan teladan dalam kehadiran kami di bumi Sulawesi Tenggara. Di dalamnya kami hendak mendukung dalam doa bagi persiapan sidang sinode yang akan berlangsung 27 sampai 30 Juli di Kabupaten Kolaka. Memberkati seluruh panitia, memberkati seluruh jemaat-jemaat, utusan-utusan
ia akan hadir dalam persidangan untuk dapat mengevaluasi kinerja BPM Serondege Sutra 5 tahun ini, tapi sekaligus menetapkan program dan juga untuk pemilihan pengurus yang baru untuk mendampingi perjalanan GEP Sutra 5 tahun ia akan datang. Ialah Tuhan kami, berkati kami semua. Ia telah mengambil bagian dalam ibadah yang kudus hari ini. Dan ketika kami kembali, mari tuntun dampingi kami di setiap langkah, juang, jerih, dan seluruh karya kami. Dan kami senantiasa hidup dalam cinta kasih Tuhan, dan kami senantiasa hidup dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup dan kehidupan kami. Kami hendak mendukung dalam doa bagi seluruh pelayan-pelayan dari Jemaat Efrata Andonowo, memberkati penatua dan diaken, BP3J, Panitia Pembangunan, Panitia Hari Hud Jemaat, memberkati Antoria, pianis, penata laptop, penata multimedia, tata usaha, koster, pengurus kategorial, guru-guru smart. Mari berkati kami semua, dan kami terus siap sedia untuk melakukan tanggung jawab yang Allah terus percayakan bagi kami sekalian. Ialah Tuhan kami, berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan 1 pekan ia akan datang, kami pertaruhkan semua itu dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Ialah Tuhan kami, ini kami, anak-anak Tuhan yang datang menghampiri hari Ratu yang kudus, mempersembahkan syukur, sukacita, dan segala permohonan kami di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi nyanyian rohani nomor 160 bait 1 dan 2. Kita akan mendoakan persembahan syukur kita yang akan kita ucapkan secara bersama-sama. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan, dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan, persekutuan, dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Warta jemaat kita pada hari ini
Minggu tanggal 25 Juli 2021 adalah sebagai berikut. Warta jemaat di bidang pelayanan, kami menyampaikan bahwa untuk ibadah rayon atau keluarga dan juga ibadah-ibadah kategorial untuk sementara sampai dengan sepekan ke depan masih belum dilaksanakan. Selanjutnya untuk pelayanan ibadah minggu depan tanggal 1 Agustus 2021 akan dilaksanakan ibadah hari Minggu bentuk yang pertama. Ibadah pagi akan dilaksanakan pukul 9.00 WITA. Ini akan diikuti oleh rayon 1 dan rayon 3. Sedangkan pada sore hari pukul 17.00 WITA akan diikuti oleh rayon 2 dan rayon 4. Dengan ketentuan, kalau misalnya pemerintah masih memperpanjang PPKM, maka kegiatan ibadah Minggu tetap akan dilaksanakan secara live streaming atau online di rumah masing-masing, dan linknya akan di-share di WhatsApp gereja. Selanjutnya kami menyampaikan untuk pelaksanaan ibadah PK-Semar tetap akan dilaksanakan secara online di rumah masing-masing melalui YouTube Gereja Efrata Andonoho yang akan dilaksanakan pukul 7.30 WITA. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa untuk amplop persembahan syukur ulang tahun untuk jemaat maupun juga syukur ulang tahun dan nasar PKPG telah tersedia di mading. Disilahkan bagi jemaat yang berkerinduan untuk memberikan persembahan syukur ulang tahun dapat mengambil di mading Gereja Efrata. Selanjutnya kami segenap majelis Jemaat Efrata Andonoho mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah memberikan atau membawa persembahan syukur, baik itu kolekte minggu yang telah dibawa dan disampaikan melalui kotak yang telah disediakan di gedung gereja, maupun juga kami berterima kasih atas sumbangan pengakuan dan persembahan syukur untuk pembangunan gereja yang telah dibawa di rumah Tuhan. Semoga berkat Tuhan senantiasa melimpah di dalam keluarga Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selanjutnya kami menyampaikan juga ucapan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengalami pertambahan usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati perjalanan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam sepekan yang lalu ada beberapa jemaat yang berulang tahun tapi tidak sempat disampaikan melalui WA gereja, karena saat ini berhubung tata usaha kita Ibu Antomia Pare itu dalam keadaan sakit. Ya, kita berdoa semoga Ibu TU kita segera sembuh. Dan yang terakhir kami tetap menyampaikan pesan bahwa seluruh jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan untuk kebaikan kita bersama, dan tetap berdoa agar kita semua tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan dapat melaksanakan kegiatan kita. Demikian warta jemaat kita pada hari ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari kami sampaikan terima kasih. Shalom. Sidang jemaat ini kasih dan diberkati Tuhan untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini dengan penuh kasih. Jemaat disilakan berdiri dan kita mengagungkan nama Tuhan dari pujian dari nyanyian rohani 173 pada bait yang pertama. Keluar
sidang jemaat dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kembali dengan sukacita dan pengharapan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini dengan melakukan pujian dari nyanyian rohani nomor 131 bait yang pertama. Jemaat disilakan duduk kembali. Selamat bersaat teduh, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.